Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari mahasiswa Universitas UBSI Margonda dengan kelas 176J01 dengan saya Dimas Ferianto dengan NIM 1720098 dan Bayu Hadi Saputra dengan NIM 1720048. Di sini kami akan menjelaskan tentang audit sistem informasi menggunakan framework COVID 4.1 sebagai upaya evaluasi pengolahan data pada SMK di Depok untuk tugas akhir mata pelajaran audit teknologi informasi. Program studi teknologi informatika Universitas Bina Sarana Informatika. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang tujuan penelitian. Tujuan dari penelitian ini adalah melakukan evaluasi terhadap sistem informasi pengolahan data Dapodik, data pokok pendidikan pada SMK Kota Depok, dan pembuatan rekomendasi untuk mencapai level yang lebih baik dari hasil yang telah diaudit. Landasan teori di antara lain pengertian audit sistem informasi, jenis-jenis audit, tujuan audit teknologi informasi, pengertian framework COVID 4.1, dan domain framework COVID 4.1. Pengertian audit sistem informasi, evaluasi yang bersifat independen atau kebijakan, prosedur, standar, pengukuran, dan praktik untuk menjaga atau mencegah informasi yang bersifat elektronik dari kehilangan, kerusakan penelusuran yang tidak disengaja, dan sebagainya. Jenis-jenis audit di antara lain ada financial audit, internal control audit, operational audit, compliance audit, dan investigative audit. Pengertian dari financial audit memeriksa keterdalaman dan integritas dari transaksi-transaksi keuangan, catatan akuntansi, dan laporan keuangan. Internal control audit memeriksa kebijakan prosedur pengendalian internal serta efektivitas dalam pengamanan aset. Audit tersebut biasanya mengevakuasi input dan output sistem, pengendalian pemrosesan rencana backup dan pemulihan keamanan sistem serta fasilitas sistem. Operasional audit berkaitan dengan penggunaan secara ekonomis dan efisien atas sumber daya pencapaian tujuan serta sasaran yang diterapkan. Compliance audit menentukan apakah entitas mematuhi hukum, peraturan kebijakan, dan prosedur yang berlaku. Audit ini sering menghasilkan rekomendasi untuk meningkatkan proses dan pengendalian yang digunakan untuk memastikan kepatuhan terhadap regulasi. Investigative audit menguji kejadian-kejadian dari penipuan yang mungkin terjadi, penggunaan aset yang tidak tepat, pemborosan, dan penyalahgunaan atau aktivitas tata kelola yang buruk. Tujuan audit teknologi informasi untuk memeriksa dan mengevaluasi pengendalian internal yang melindungi sistem. Ketika melakukan sebuah audit sistem informasi, para auditor seharusnya memastikan bahwa 6 tujuan berikut telah tercapai, yaitu ketentuan keamanan untuk melindungi peralatan komputer, program, komunikasi, dan data-data dari akses, modifikasi, atau penghancuran yang tidak diotorisasi. Pengembangan dan akuisisi program dilakukan sesuai dengan otoritas umum dan spesifikasi manajemen. Memodifikasi program mendapatkan otorisasi dan persetujuan manajemen. Pemrosesan transaksi, file, laporan, catatan, dan catatan komputer lainnya tepat dan lengkap. Data sumber yang tidak tepat atau tidak diotorisasi dengan benar diidentifikasikan dan ditangani berdasarkan kebijakan manajerial yang telah ditentukan. File-file data komputer tepat, lengkap, dan rahasia. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang pengertian framework COVID 4.1, Control Objective for Information and Related Technology. COVID pertama kali diterbitkan pada April 1996. COVID adalah framework pertama yang diakui secara internasional untuk IT Governance and Control versi COVID 4.1 dirilis pada tahun 2007. COVID dikembangkan oleh IT Governance Institute (ITGI) dengan bekerja sama dengan ahli-ahli dari berbagai bidang industri, akademis, pemerintah, serta keamanan IT dan kontrol. Dalam penelitian yang dilakukan secara mendalam dengan cara mempelajari dari berbagai sumber untuk bekerja sama untuk menghasilkan ide-ide terbaik untuk membuat standar teknis dan profesional. Kerangka kerja COVID 4.1 membagi proses teknologi informasi menjadi 4 domain, yaitu Plan and Organize, PO, Acquire and Implement, AI, Deliver and Support, DS, serta Monitor and Evaluate,
MI dengan keseluruhan 34 proses yang ada di dalamnya. COVID 4.1 dipilih karena memiliki cakupan yang luas untuk proses pengolahan teknologi informasi dan kedetailan proses-prosesnya. Domain framework COVID 4.1, kerangka kerja COVID membagi proses teknologi informasi menjadi 4 domain, yaitu planning and organization, acquisition and implementation, delivery and support, serta monitoring and evaluate, dengan keseluruhan 34 proses yang ada di dalamnya. Metode penelitian, tahapan penelitian, audit, pengumpulan data, dan analisa data. Tahapan penelitian audit Tahapan penelitian audit sistem informasi menggunakan framework COVID 4.1 sebagai evaluasi pengolahan data pada SMK BPK. Penabur Bandar Lampung dapat dilihat pada gambar berikut, yaitu ada planning, evaluate, and documentation, issue discovery and validation, solution development, report drafting and issuance, dan issue tracking. Pengumpulan data. Pada tahap ini, penulis melakukan pengumpulan data yang dibutuhkan untuk penelitian. Pengumpulan data berupa wawancara. Pengumpulan dapat melalui wawancara dilakukan dalam suasana tidak formal. Penulis melakukan wawancara terhadap manajemen dan penggunaan teknologi informasi khusus pada bagian administrasi SMK Kota Depok. Wawancara dilakukan dengan metode interview, di mana penulis mengajukan pertanyaan dan narasumber memberikan jawaban. Jawaban dari narasumber tidak dibatasi hanya pada list soal untuk menghindari jawaban yang kaku. Pertanyaan disampaikan secara random, tapi mencakup keseluruhan data yang dibutuhkan. Observasi. Pada tahap observasi, penulis melakukan pengamatan secara langsung terhadap proses atau kegiatan yang sedang berjalan pada SMK Kota Depok. Pengamatan dilakukan sesuai dengan penelitian, yaitu di bagian administrasi SMK Kota Depok. Kuesioner dalam penelitian ini dirancang untuk mengetahui tingkat kematangan pengelolaan teknologi informasi yang telah digunakan SMK Kota Depok dengan melihat tanggapan pengguna dan pembuat keputusan dalam menjalankan teknologi dalam sekolah tersebut. Penyebaran kuesioner dilakukan dengan melibatkan pegawai-pegawai. Kuesioner berisi pertanyaan-pertanyaan sesuai pada domain delivery and support DS dan monitor and evaluate MI dengan total 10 proses yang dipakai. Kemudian dari masing-masing proses diuraikan menjadi aktivitas-aktivitas. Masing-masing penilaian memiliki tingkat nilai yang berbobot antara 0 sampai dengan 5, sesuai dengan dasar yang terdapat pada framework COVID. Metode penelitian tinjauan pustaka. Tinjauan pustaka dilakukan oleh penulis dengan mempelajari mengenai penelitian-penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian terdahulu berupa jurnal penelitian. Dokumentasi. Pada tahap dokumentasi, penulis melakukan pengumpulan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan penelitian. Dokumen-dokumen tersebut dapat berupa laporan atau sebagainya. Metode penelitian data, analisa data. Pada tahap ini, penulis melakukan uji validitas. Selanjutnya dilakukan perhitungan maturity level untuk mengukur level kematangan sistem berdasarkan data kuesioner yang sudah diuji validitas. Setelah itu dilakukan analisis, kemudian diberikan rekomendasi perbaikan. Rumus yang digunakan untuk menghitung indeks maturity level yaitu MEN or X. Keterangannya MEN rata-rata, logo jumlah, nilai X1I sama dengan 1, 2, 3 sampai dengan N. N itu yang berarti jumlah pertanyaan. Oke, selanjutnya untuk latar belakang akan dijelaskan oleh rekan saya, Bayu. Silahkan untuk dijelaskan di bagian latar belakang. Oh ya, terima kasih Dimas Firianto. Selanjutnya akan saya lanjutkan dengan latar belakang. Latar belakang dampak dari perkembangan teknologi dirasakan pada bidang pendidikan, teknologi informasi, TI, sebagai sarana untuk menunjang penyampaian data atau informasi yang menilai kesesuaian antara perencanaan dan implementasi sistem informasi. Audit sistem informasi digunakan untuk mengukur seberapa jauh sistem yang sudah menjadi ketentuan dalam organisasi tersebut telah terlaksana dengan baik dan mungkin untuk dipakai sebagai alat bantu memeriksa tentang adanya kemungkinan penyimpangan di dalam sistem. DAPODIC, data pokok pendidikan, merupakan salah satu pemanfaatan teknologi informasi dalam bidang pendidikan. DAPODIC adalah sistem pengelola data pokok
pendidikan seperti data identitas sekolah, data lokasi sekolah, data pelengkap sekolah dan kontak sekolah, data periodik, data prasarana, data sarana, data rombongan belajar, rombel, data pendidikan, dan tenaga pendidikan (PTK), serta data peserta didik yang dilakukan secara online. Data yang masuk akan dimanfaatkan dalam berbagai kebijakan pendidikan seperti bantuan operasional sekolah, BOS, bantuan sosialisasi, bansos, tunjangan UN, dan lain-lain. Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) di Depok salah satu sekolah yang telah memanfaatkan sistem Dapodik. Penggunaan sistem Dapodik adalah pada SMK Kota Depok merupakan pendukung kinerja bagi penggunanya. Namun hal tersebut belum menjamin bahwa SMK di Depok telah betul-betul menerapkan teknologi informasinya dengan baik. Sistem Dapodik yang telah diterapkan SMK Kota Depok belum diaudit apakah telah mencapai visi dan misi sekolah. Untuk itu diperlukan audit sistem informasi untuk mengendalikan dan memastikan bahwa Dapodik sudah sesuai dengan tujuan organisasi dan mengantisipasi terjadinya pengelolaan data yang tidak diinginkan atau tidak sesuai dengan data yang diinputkan, serta adanya penyalahgunaan data kecurangan dalam pengolahan data, maka harus dilakukan audit sistem informasi. Audit sistem informasi ini menggunakan framework COVID 4.1, Control Objective for Information and Related Technology. COVID 4.1 merupakan metode audit sistem informasi yang digunakan oleh IT Governance. COVID 4.1 berfungsi mempertemukan semua kebutuhan kontrol dan isu-isu teknik. Selain itu, COVID-1 dirancang menjadi alat bantu untuk memecahkan permasalahan dengan cara mengelola risiko serta hubungan antara sumber daya informasi kerangka kerja COVID, membagi proses teknologi informasi menjadi 4 domain, yaitu Planning and Organizer, PO, Acquisition and Implementation, AI, Delivery and Support, DI, serta Monitoring dan Evaluation, ME, dengan keseluruhan 34 proses yang ada di dalamnya standar COVID-4.1. Digunakan karena memiliki keluasan cakupan, pengelolaan, dan kedetailan proses-prosesnya dibandingkan dengan standar-standar lain. Hasil dan pembahasan penelitian: 1. Identifikasi enterprise goal, identifikasi IT goals, identifikasi domain COVID-4.1, identifikasi progress COVID-4.1, identifikasi kontrol objek aktivitas COVID-4.1, perhitungan tingkat kematangan kesenjangan GAP, dan rekomendasi. Identifikasi enterprise goals. Pada tahap ini, penulis mengelompokkan enterprise goals SMK Kota Depok dengan enterprise goal yang ada pada COVID-4.1 dengan cara melihat tujuan penelitian, yaitu mengolah data, maka penulis mengkategorikan tujuan tersebut ke dalam tujuan perusahaan enterprise goal yang dapat pada COVID-4.1 pada obtain reliable and useful information for strategic decision making. Enterprise goal dari SMK Kota Depok termasuk ke dalam kategori obtain reliable and useful information for strategic decision making karena SMK Kota Depok mengharapkan peningkatan dalam hal pengelola data sistem Dapodik penentuan enterprise goal pada wawancara dengan stakeholder yaitu ketua yayasan pada identifikasi IT goal. Pada tahap ini penulis melakukan pemilihan IT goal berdasarkan table enterprise goal. Ada 5 IT goals, 2, 4, 12, 20, dan 26, yang memiliki hubungan dengan obtain reliable and useful information for strategic decision making. Dengan mengetahui IT goals yang berkaitan dengan enterprise goal, penulis dapat melanjutkan ke tahap selanjutnya, yaitu penentuan domain COVID-4.1 yang akan digunakan dan yang disesuaikan dengan SMK Kota Depok. Nah, identifikasi goal. Pada tahap ini penulis melakukan pemilihan IT goals berdasarkan table enterprise goal. Ada 5 komisi. Selanjutnya, identifikasi domain COVID-4.1. Pada tahap ini penulis melakukan identifikasi progres COVID-4.1. Pada tahap ini penulis melakukan proses berdasarkan domain yang telah identifikasi domain COVID-4.1. Pada tahap ini penulis melakukan pemilihan IT goals berdasarkan table enterprise goal. Pada ada 5 IT goals, 2.2, 4, 12, 20, dan 26 yang
memiliki hubungan dengan objek reliable and useful information for strategic decision making dengan mengetahui IT goals yang berkaitan dengan tertulis goal. Terus dapat melanjutkan ke tahap selanjutnya, yaitu penentuan domain COVID 4.1 yang akan digunakan dan yang disesuaikan dengan SMK Kota Depok. Selanjutnya, identifikasi progres COVID 4.1. Pada tahap ini, penulis memilih proses berdasarkan domain yang telah dipilih pada tahap sebelumnya sesuai dengan COVID 4.1 dan disesuaikan dengan yang ada pada SMK Kota Depok. Maka proses dari domain teknologi informasi pada SMK Kota Depok dapat dilihat dari ada SMK Kota Depok berikut domain delivery and support di ICE, progress di DS5 and secure system security, DS7 education and train user, DS10 management problem, DS11 manajemen data, DS12 manajemen the physical environment, DS13 manage operation, domain monitoring and evaluate MA, progress deskripsi, progress MA1, monitoring and evaluation IT perform, MA2, monitoring and evaluation internal control, MA3, ensure compliance with external requirement, MA4, provide IT governance. Oke, selanjutnya identification control object aktivitas COVID 4.1. Pada tahap ini penulis membagi proses ke dalam aktivitas yang berfungsi sebagai alat kontrol objektif pada penelitian ini. Adapun aktivitas-aktivitas dari setiap proses dapat dilihat pada tabel berikut. Delivery and support DS, DS5 and secure system security, DS5.1 management of IT security, DS5.5 security testing surveillance and monitoring, DS5.11 exchange of sensitive data, DS7 education and train user, DS7.1 identification of education and training needs, DS7.2 delivery of training and education, DS10 management problem, DS10.1 identification and classification of problem, DS10.2 problem tracking and resolution, DS10.4 integration of configuration in cadence and problem management. Selanjutnya perhitungan tingkat kematangan dengan GAP dan rekomendasi. Hasil perhitungan nilai kematangan dari domain delivery and support DS dan domain monitoring and evaluation MS seperti di sini. Lihat pada gambar keterangan progres DS5 memastikan keamanan sistem. Nilainya 2.2,3, replication intuitive but intuitive. DS7 mendidik dan melatih pengguna 2,2 nilainya, replication but intuitive. DS10 mengolah permasalahan 2.2, replication but intuitive. DS11 mengelola data, nilainya 2,4, masih sama replication but intuitive. DS12 mengelola lingkungan fisik, nilainya 2.0, masih level kematangannya masih sama, masih standar. DS13 mengelola operasi 2.4, levelnya masih sama, masih belum matang. Dan ME1 penentuan dan evaluasi kinerja teknologi informasi, nilainya 2.2. ME2 memantau dan mengevaluasi pengendalian internal 2.3. Oke, selanjutnya ME4. Nah, ya selanjutnya perhitungan tingkat kematangan kesenjangan GAP dan rekomendasi. Pada tabel hasil perhitungan nilai kematangan domain di ICE dan EW di atas, dapat dijelaskan bahwa rata-rata progres DS5, DS7, DS10, DS11, DS12, DS13, ME1, ME2, ME3, dan ME4 menghasilkan nilai tingkat kematangan 2,2 rata-rata. Dari nilai kematangan ini dapat ditarik kesimpulan bahwa pengelola teknologi informasi pada SMK Kota Depok berada pada level resolution but intuitive. Artinya pada level ini masih dibutuhkan banyak perbaikan. Kesenjangan pada domain DS dan ME dapat dilihat pada tabel berikut.
Selanjutnya perhitungan tingkat kematangan, kesenjangan GAP dan rekomendasi. Selanjutnya tabelnya. Perhitungan tingkat kematangan kesenjangan GAP dan rekomendasi. Progres tingkat kematangan saat ini diharapkan GAP-nya. DS5 saat ini 2,3 diharapkan 3, GAP-nya 0,7 kekurangannya. Nah, DS7 2,2 diharapkan 3,0 GAP-nya dan seterusnya sampai dengan ME4. GAP-nya 0,7. Oke, selanjutnya masih perhitungan tingkat kematangan kesenjangan GAP dan rekomendasi. Didapat kesenjangan 0,7 pada domain DS dan ME antara nilai tingkat kematangan saat ini dengan nilai kematangan yang diharapkan walaupun GAP terbilang kecil, tapi dibutuhkan penyesuaian masing-masing proses karena 0,7 merupakan nilai rata-rata proses. Maka penulis akan tetap memberikan rekomendasi pada masing-masing proses sehingga perbaikan lebih fokus pada bagian yang lemah. Rekomendasi secara umum atau audit sistem informasi pengolahan data pada SMK di Kota Depok, Bandar Lampung pada domain DS. Ini melakukan tindakan keamanan akses fisik secara maksimal serta melakukan pelindungan terhadap keamanan fisik sistem DAPODK. Selanjutnya kesimpulan. Nah, simpulannya di sini berdasarkan hasil dari penelitian maka dapat dihasilkan simpulan sebagai berikut. 1. Hasil pengolahan kuesioner mendapat nilai rata-rata untuk domain DS dan ME adalah 2,2 dari rentang nilai 0 sampai dengan 5. SMK Kota Depok telah melakukan progres pengolahan data namun belum baku dan belum mengikuti standar yang ada. Nah, 2. Hasil penelitian menemukan kelemahan terdapat pada proses TS12 karena hanya mampu memperoleh nilai rata-rata 2. Artinya masih pada level repeatable but intuitive. Beberapa kelemahan lain adalah belum memiliki prosedur yang baku dalam proses pengolahan data dan informasi, sehingga perlunya rekomendasi untuk mencapai tujuan yang diharapkan. Selanjutnya adalah saran. Nah, berdasarkan kesimpulan dari hasil penelitian yang telah diuraikan, maka saran yang dapat diberikan untuk pengembangan lebih lanjut dari pengolahan data sistem Dapodik pada SMK Kota Depok adalah sebagai berikut. 1. Audit sistem informasi pengolahan data pada SMK Depok. Masa mendatang dapat menggunakan framework COVID-5 dan menambahkan domain dalam proses audit sistem informasi. 2. Audit sistem informasi pengolahan data pada SMK Kota Depok mendatang memiliki nilai target maturity sebesar 4 dengan level tingkat kematangan managed and measurable. Oke, begitu saja presentasi dari kelompok 7, Dimas Ferianto dan saya Wayu Hadi Saputra. Semoga dapat membantu semuanya ya kan, membantu semuanya agar bisa mengembangkan COVID-4 dan COVID-5. Ya, sekian dari kami. Wassalamualaikum Wassalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.